Puji Tuhan, Shalom Bapak dan Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Dalam program Panggilan Iman atau Call of Faith bersama saya Henry Indrawan mau menyapa saudara dalam kasih Kristus. Tetaplah percaya, tetaplah semangat menjalani hidup ini dan milikilah selalu pengharapan dalam Kristus. Dan saat ini dalam renungan singkat saya akan membahas tentang please, jangan meragukan dan tinggalkan akan kasih Tuhan Yesus. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal Kristus dengan benar, hidup di dalam Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, bukan hanya di zona nyaman atau tentang hal-hal berkat saja, tetapi tentu kita juga menghadapi zona tidak aman atau tidak nyaman. Namun, percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, sebab Dia adalah Allah yang hidup, memperhatikan dan segera menolong kita tepat pada waktunya. Atau sekalipun kita tidak ditolong, Dia tetaplah Allah. Dia tetap berdaulat. Dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk kita. Sebab apa? Karena Tuhan sudah mengasihi, menyelamatkan kita. Kita akan belajar dari kisah Rasul Paulus, di mana dia sebagai hamba Tuhan dan dia mengalami banyak hal, tapi kasih Kristus selalu dia alami. Sebelumnya kita mau terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya apapun kondisi keadaan kami, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami apapun tekanan hidup, bahaya atau aniaya sekalipun. Tuhan punya cara untuk mengasihi kami. Seperti Elia ketika di zaman kelaparan, kekeringan, Tuhan tetap memberikan makanan melalui burung gagak. Tuhan kirimkan burung gagak untuk mengirimkan makanan. Sesuatu yang tidak mustahil, tapi Tuhan bisa kerjakan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, dan yang mendengarkan renungan ini diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab, dan saya akan bacakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 35-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika Tuhan memakai hidupnya sebagai saksi, sebagai juru bicara, sebagai pengantara antara Tuhan terhadap manusia, di mana Allah memakai Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, saudara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal,
Sehari semalam aku terkantung-kantung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan saudara, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Artinya, yaitu taruhan atau nyawanya lah sebagai taruhannya. Seringkali atau seolah-olah Tuhan itu tidak bertindak, Tuhan itu tidak melakukan mujizat, Tuhan itu tidak menyatakan pertolongan pada saat dia membutuhkan. Namun tahukah saudara, di dalam kelemahannya Rasul Paulus, disitulah kuasa Tuhan nyata. Supaya apa? Kita bermegah di dalam Tuhan. Jadi saya mau ingatkan, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Demikian hidup kita juga ketika kita mengenal Tuhan. Mungkin engkau tertekan atau engkau di PHK dalam pekerjaan, usahamu bangkrut, usahamu tidak jalan, stuck, atau engkau mengalami sakit penyakit, atau anakmu jatuh dalam pergaulan bebas, narkoba, atau engkau terlilit dengan hutang, atau banyak hal lainnya. Ketika engkau mengikut Tuhan, engkau mulai ragu, bahkan engkau sempat meninggalkan imanmu dari Tuhan, dan engkau jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda, siapapun kita yang mendengarkan saya dalam firman Tuhan ini, bukan berarti saya mampu, saya bisa, tetapi mari kita sama-sama bangkit di dalam Kristus, punya pengharapan di dalam Yesus. Sekalipun kita belum melihat jawaban Tuhan, sekalipun kita belum ditolong, Tuhan tidak meninggalkan kita. Percayalah, sekali lagi percayalah. Tetap bawa dalam doa, tetap punya hubungan pribadi dengan Tuhan lewat pembacaan firman, supaya iman kita dikuatkan, supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, kenapa orang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh, kok hidupnya nyaman, diberkati? Saya mau ingatkan, stop. Jangan suka membandingkan orang. Saudara, sesuatu yang tidak bisa ditukarkan adalah iman saudara. Karena Tuhan sudah memberikan jaminan kepastian, hidup yang kekal, hidup damai sejahtera. Karena kita hanya sementara di dunia ini, kekekalan akan menanti kita selama-lamanya. Jadi jangan sampai tinggalkan Tuhan, jangan sampai ragukan Tuhan. Kalau engkau sudah tinggalkan Tuhan, ayo berbalik. Kalau engkau sudah ragukan Tuhan, ayo kembali. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mengapa hidup kita tidak selalu nyaman? Atau mengalami aniaya seperti Rasul Paulus, penderitaan, siksaan, bahkan orang yang kita kasihi meninggalkan kita, menghina kita, menjatuhkan kita, dan lain sebagainya. Tetaplah percaya, Tuhan Yesus tidak meninggalkan saudara. Jangan hanya sebatas di pikiran, di hati kita, tetapi semuanya itu kita atasi di dalam iman kita, iman percaya kita. Mengapa banyak hal terjadi dalam hidup kita? Supaya iman kita semakin dimurnikan, supaya nanti kita ada upah, ada hak waris dari Tuhan, ada penilaian ilahi, karakter kita diubahkan, karakter kita dibentuk, sehingga Tuhan membersihkan dari dalam, baru luarnya. Ada buah-buah kerohanian, buah Roh Kudus, buah iman, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri.
itu ada di dalam diri kita. Karena kita telah diubahkan, dibentuk hati kita oleh Tuhan. Maka dari itu, mari kita mau taat, belajar, sekalipun tidak sempurna, belajar untuk tetap mengasihi Tuhan. Taat apa yang Tuhan katakan dari firman-Nya. Jadi bersyukurlah bukan karena penderitaannya, tetapi sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang menyakitkan, kalau Tuhan izinkan itu, berarti ada maksud, ada rencana Tuhan di balik itu semua, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Ingatlah saudara, iblis berusaha untuk menghancurkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Dengan cara apapun, dengan zona nyaman apapun, dengan keinginan-keinginan dunia, dengan keinginan-keinginan daging, dan lain sebagainya. Tetapi tujuan iblis untuk membinasakan, menghancurkan kita. Tetapi saya mau ingatkan, di balik itu semua, kalau engkau sudah dihancurkan oleh iblis, ketika kita berserah, bertobat, dan kembali ke kasih Tuhan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan menjadikan kita berharga dan menjadi saksi Tuhan. Itu saja saudara, ingat atau mohon please jangan sampai meragukan dan meninggalkan Tuhan atau meninggalkan kasih Tuhan. Sebab Tuhan selalu ada di pihak kita. Dia penolong kita dalam kesesakan sangatlah terbukti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.